Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Halo fashionista, dalam rangka ulang tahun Kota Jakarta ke-498, Mix and Match menampilkan sesuatu yang spesial. Kita lihat sama-sama. Fashionista Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia dan merupakan kota metropolitan tak hanya menyimpan segala hiruk-pikuk, namun juga berisi keindahan seni. Salah satunya adalah batik, dan batik Marunda ialah salah satu di antara batik yang terkenal di ibu kota. Batik Marunda adalah kisah cinta para ibu di 3 rumah susun sewa atau Rusunawa, Marunda, Jakarta Utara. Para ibu yang berkarya dengan sungguh-sungguh untuk menghasilkan ragam hias khas kota mereka tercinta, Jakarta. Para ibu yang mencintai keluarganya, mencintai karyanya, dan mencintai kotanya. Batik Marunda memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri, yakni penggabungan motif flora juga fauna. Motif-motif tersebut diambil dari flora dan fauna yang ada di sekitar Jakarta. Selain motif-motif flora dan fauna, batik Marunda juga memiliki motif lain layaknya bangunan-bangunan yang ada di Jakarta. Batik Marunda merupakan batik yang dikerjakan semuanya menggunakan tangan atau yang dikenal juga dengan batik tulis. Seperti apa koleksi batik Marunda? Let's find out, fashionista. Ya fashionista, kita akan ngebahas tentang batik Marunda. Dan saya sudah ada di lokasinya. Kalau misalnya fashionista lihat di belakang saya sudah ada contoh-contoh kain dan juga pakaian. Dan di sini spesialnya juga ada para pembatik yang sudah siap menunjukkan karya-karya mereka. Ingin tahu seperti apa? Terus saksikan Mix and Match. Nah, fashionista, sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan Ibu Irma, saya ingin tahu lebih jauh tentang cara membatik, khususnya untuk batik Marunda. Dan sudah ada Ibu Santi di sini ya, yang akan nunjukin. Apa kabar Ibu? Baik. Baik, ada ibu-ibu semua di sini ya. Rata-rata tinggal di sekitaran Rusun. Di sekitaran Rusun. Hari ini Ibu lagi gambar apa batik? Ini gambar motif teratai rawa bebek. Teratai rawa bebek. Rata-rata motifnya tuh seputaran Jakarta ya? Iya. Ada yang topeng Petasan. terus ada apa burung yang warna-warni itu ya, Iya, ada bebek, motif bebek, seputaran Jakarta. Dan yang modernnya lagi ada gambar JIS ya, Iya, gedung JIS ada dan juga JIS. gedung-gedung di sekitaran Jakarta Jakarta, Utara. Kalau ini apa nih? Panorama Jakarta. Panorama Jakarta, ini supaya lebih modern ya, Iya. gambar-gambar gedung di Jakarta. Iya. Caranya gimana nih, Ibu Iya. Santi? Diambil sedikit. Sedikit. Kalau mencanting ini kan sebenarnya hanya untuk ambil garis-garisnya aja ya? Iya. Untuk Supaya warna pada saat motif, pewarnaan nggak keluar ya? Nyanting motifnya. Nyanting motif. Gini, kan Langsung atas basah. gini nggak apa-apa ya? Iya, begini megang. Oke. Kita cari ya. Jadi kita harus ngikutin garis. Gitu ya? Iya. Susah juga ya, Bu. Biasa kalau baru mah. Kalau pertama pegang masih gemeteran. Iya, emang. Ini prosesnya berapa lama sih, Bu? Untuk satu kain? Tergantung motifnya. Tergantung motifnya. Kalau kayak jarang-jarang begini bisa 2-3 hari. 2-3 hari. Satu Makin minggu banyak. lah sama Satu minggu. pewarnaan. Pewarnaan itu full Iya, sampai selesai. sampai selesai. Kalau motifnya banyak, lebih lama lagi. Iya, Maksimum berapa paling lama pernah bikin? 2 minggu. Jadi maksimum tuh 2 minggu ya, Iya. tergantung motifnya jadi Iya. bisa. Kalau Ibu Santi itu lebih ke canting, kalau Ibu, Iya. kalau Tante lebih pewarnaan. Ini lagi ngeblok. ngeblok juga. Lagi Oh, ngeblok. Jadi kalau setelah diwarna, Heeh. ditutup, mau diambil warnanya, seumpama merah gitu, ditutup di blok. di blok. namanya. Oh, nanti supaya pas prosesnya, pas pencucian tuh warnanya baru Iya. keluar semua Iya. ya. Ini juga ada contohnya nih. Iya, Sini itu juga udah lagi di diwarna. blok juga warnanya.
Nah, itu sedikit penjelasan tentang batik Marunda. Makanya supaya lebih jelasnya, kita ketemu dengan Ibu Irma ya. Kita ngebahas lebih jauh lagi. Tetap di Mix and Match. Makasih ya Ibu. Ya, fashionista, sekarang sudah ada Ibu Irma. Kalau boleh bilang selaku pembimbing di sini atau pembina dari Batik Marunda. Apa kabar Ibu? Kabar baik. Terima kasih banyak sudah hadir di sini meluangkan waktu. Tadi saya sudah sempat lihat-lihat proses pembuatan mencanting. Walaupun agak memalukan. Berantakan karena baru pertama kan ada bleber-bleber nggak tahu cara. Kalau ibu-ibu itu kan saya lihat kayak sabar banget ya. Dia bikin garis-garis ngikutin gambar terus ngewarnain. Kayak emang lebih cocok ibu-ibu yang ngerjain. Tapi mungkin juga ada juga ya. Mas Markus jadi tahu bahwa kenapa batik tulis jadi Appreciate mahal. Ya. Iya. Kita jadi orang-orang jadi bisa Karena appreciate bikinnya kenapa batik tulis itu satu lembarnya tuh mahal karena proses pembuatannya butuh kesabaran ya. Moodnya juga kalau misalnya lagi jelek suruh ngebatik mungkin agak berubah gambarnya, nggak bisa. Jadi harus mempertahankan mood. Nah ngomong-ngomong untuk Batik Marunda ini sejak kapan berdirinya? Kita berdiri tuh tahun sekitar 9-10 tahun yang lalu ketika zaman gubernurnya adalah Pak Jokowi. Kemudian kan beliau dan Pak Ahok memindahkan, merelokasi ibu-ibu dari kawasan kumuh di tengah Jakarta, di Waduk Pluit gitu, ke Rusunawa. Tapi kemudian ketika mereka pindah ke sini, mereka yang biasanya di sana mencuci ya, kemudian berdagang dan lain-lain yang karena di tengah kota, di tengah perumahan, ke sini di tengah kawasan industri nggak punya pekerjaan jadinya. Nah, kemudian kita waktu itu saya ada di Dekranasda itu Dewan Kerajinan Nasional Daerah Jakarta, ditugaskanlah untuk memberikan satu pelatihan, Mas. Itu satu sisi untuk mereka supaya mereka dapat bekerja yang mudah. Kemudian di sisi lain Jakarta waktu itu memerlukan souvenir yang berbeda. Biasanya kita kan kenal Jakarta ondel-ondel dan Monas ya. Kemudian ayo dong bikin lagi sesuatu yang berbeda agar memperkaya ragam hias Jakarta. Kemudian juga memenuhi kebutuhan untuk souvenir ataupun kebutuhan seragam di Pemprov DKI. Ketika itu awalnya itu. Jadi ada dua kepentingan dan akhirnya kita berpikir yang paling bisa diinikan adalah batik. Oke, berarti kan kalau ibu sih sebenarnya backgroundnya udah ada, istilahnya boleh bilang ada background fashion ya di Dekranasda kan, berarti paling nggak udah tahu secara fashion secara keseluruhan. Nah kalau ibu-ibu yang ini kan backgroundnya jauh banget, itu challenge-nya luar biasa dong. Tahun pertama dan sampai sekarang sih sebenarnya itu kita memang babak belur ya. Tapi ya itu saya tuh mencobanya gini Mas, kita bikin, kemudian saat kita show misalnya kita bawa, kita ajak mereka ke sana, terus lihat, terus dengan itu akan jadi satu kebanggaan kan, wah bajuku dipakai sama sosialita, sama model gitu kan, itu bikin mereka jadi semangat. Terus itu yang tapi bolak-balik kita selalu katakan bahwa kita nggak boleh karena berdasarkan kasihan mereka beli gitu. Harusnya ini harus jadi ibu-ibu itu yang pelaku, bukan yang membeli atau yang menggunakan harus itu batik Marunda aja, batik Marunda karena desainnya bagus, hasilnya bagus gitu. Itu aja sih yang diajarin karena untuk fashionnya sendiri karena untuk fashion itu kan terus berjalan berjalan terus ini. Perubahannya tuh akan terus ada. Cepat banget lagi kan, Terus kalau misalnya tadi ibu kan lebih awalnya sebenarnya untuk pemberdayaan ibu-ibu, tapi kan suatu barang tuh pasti tujuannya akan ke komersil. Itu cara pemasarannya gimana? Kita sekarang ada beberapa outlet di alun-alun Indonesia, kemudian di Hadiprana, di Kemang, terus di Dekranasda ada galeri di Dekranasda. Kita sih melalui itu ya toko outletnya, tapi kemudian kita juga online dan ada galeri di Lebak Bulus. Tapi kita memang sangat dibantu oleh beberapa ini seperti Pemprov, kemudian Bank Indonesia gitu, kita memberi panggung di
kayak kemarin Ya, IFW kan, ada, Indonesian Fashion Week, Ada terus pegelaran-pegelaran ada fashion, fashion, ya. Kemudian juga seperti Senayan City juga memberikan tempat ke kita untuk ikut fashion untuk fashion menonton show. fashion. Jadi kalau misalnya kalau saya dengar dari tempat-tempatnya, mereka udah meng-appreciate batik Marunda ya. Maksudnya kan kalau dari tempatnya kayak alun-alun itu kan tempatnya lebih Iya. ke middle up. Middle up ya. Terus yang tadi Senayan City juga middle up. Pokoknya Mungkin tempat-tempatnya, karena kalau kita menjual di tempat yang lebih itu ya, lebih murah, saya nggak bisa mengapresiasi mereka dengan baik gitu. Apa tidak? Karena seperti ada batik tulis di Jawa tuh harganya masih 150.000. Saya kebayang mereka berapa dapatnya Iya, gitu iya. kan. Kalau kita di sini fair ekonomi karena mereka yang memberikan, Bu, ini upahnya segini ya gitu. Ini karena bahan dari kita. Kalau misalnya kita bisa menjual ya kita iyakan gitu. Tapi kalau enggak ya saya nawar. Jangan segini dong upahnya, boleh sedikit nggak gitu. Jadi saya pikir kan ini pemberdayaan. Iya. Jadi harusnya hasilnya ya harus bisa memberdayakan mereka. Tapi kalau secara misalnya saya ekonomi. lihat, tadi saya ngobrol-ngobrol juga di sini tuh nggak ada yang di print, jadi semuanya tulis. Iya. Itu memang harganya beda, agak jauh beda ya dengan Harus, yang di iya. print. Jadi memang lebih meng-appreciate untuk batik Marunda tuh tempat kelasnya lebih ke middle up pastinya ya. Kalau misalnya awal-awal untuk fashion show gitu pernah collab sama brand lain? Oh iya Mas, dan belajarnya tuh dulu dengan sejauh. Sejauh mata memandang Mbak Citra sama Mas Adrian Gan waktu itu ngajarin cara-caranya gitu kan. Kemudian juga Citra juga ngajari kasih banyak masukan ke kita. Waktu itu akhirnya kita collab di ketika peresmian Semanggi. Simpang Setsun Semanggi, Simpang Setsun iya. Semanggi. Dia Citra bikin apa Mot- khusus motif ya, tema. bertemakan semanggi gitu. Kita juga ngeluarin motif semanggi itu dari motif semanggi semanggi. gitu. Nah, Itu situ memang kita cantik cerita ya motif gitu. semanggi. Iya, karena Citra tuh lucu juga sih karena dia bikin pattern terus bikin motif lalu lintas semanggi, terus taman di semanggi gitu. Jadi lucu. Nah, itu yang membuat kita jadinya Tertarik juga ya dan untuk mengembangkan lebih dan jauh Citra lagi. juga memberikan ilmunya ke kita. Tiap tahun rutin Ibu ikut pegelaran fashion show? Kalau batik khusus batik Marunda? Kalau fashion show itu kan agak mahal ya Mas, bukan agak, emang mahal. Emang mahal. Jadi kalau kita memang kita dikasih panggung, kita pasti ikut. Jadi kita yang biasanya memberikan panggung tuh Fashion Nation, itu dari Senayan City. Senayan di mall. Kemudian Jakarta Fashion Week dari Ibu Swida, Alicia Venina Bana, ya, ya. Alicia Bana. Kemudian ini kita baru ikut Indonesian Fashion Week, tapi kita dapat dua panggung, satu kita sendiri, yang satu lagi dengan collab dengan Nuance Indonesia. Akhirnya Grace itu membuat motif itu menjadi lebih mahal gitu ya? karena dibikin dengan baik, sangat baik oleh Nuance. Ibu-ibu ini juga jadi kelihatannya lebih wow gitu ya, ternyata bisa juga batik Iya, Marunda mereka jadi tuh sesuatu yang seneng banget kalau expensive. ngelihat, aduh gitu ya langsung itu, dan itu akan membuat pekerjaan mereka jadi lebih teliti ya dan melatih kesabaran. Tadi udah lihat ya Iya, kalau kesabaran ya, soal kesabaran. Ya, di sini kita lihat ya koleksinya seperti apa, tetap di Mix and Match. Nah, fashionista, kita akan melihat koleksi-koleksi beberapa yang sudah ada yang jadi baju, ada yang kain ya, ada yang juga sarung bantal. Pertama kita mau kasih lihat dulu yang ada kain ya, motifnya ya. Dari motifnya ini ada motif pinisi ya, Bu ya. Pinisi, ya. Ini cerita tentang Jakarta Utara ya. Jakarta Utara yang memang jadi gerbang Ya. Indonesia atau Jakarta dari arah luar. laut ya, dari Melalui laut. laut. Gitu. Kita cerita tentang finisi. Dan biasanya ini bapak-bapak Bapak-bapak suka ya? Karena jadi gagah Ada ya kalau kita kebanggaan ya. pegang, iya. Kapal gini pinisi. Warnanya juga biru sesuai dengan laut ya. Iya. Jadi perpaduannya. Dan ini warna Nah, motifnya ini khas Jakarta. Jadi ini ada topeng, kemudian ada petasan. Kalau Betawi kan ininya petasan Identik ya, petasan. identik petasan sama kembang api. sama kembang api. Terus Kalau- ada ininya juga tumpal ya, Tumpal. gigi balang.
Ini kalau kayak gini tuh keluarnya kalau nggak pas ulang tahun Jakarta atau Iya. pas tahun baru ya. Ulang Iya, tahun baru tuh ada petasan, Iya, jadi sama api kita sama topeng. narasinya juga kita ceritanya tentang Ceritanya seperti itu ya, perayaan. Iya, Ah. perayaan di ibu kota Di ibu kota. Jakarta lah ya. Aha. Dan ini, sini saya taruh lagi nggak apa? Dan ini mungkin Oh, Ibu ini bisa cerita ini sedikit. yang jadi motif yang cukup laku ya, karena ini benar-benar tentang penari, Penari, ya. tentang penari Jakarta, Tuh, cakep tentang banget. penari Jakarta. Oh, ini udah jadi rock. Udah jadi rock, jadi kita bisa dililitkan begitu ya, Aha. tentang penari topeng Jakarta. Dari topeng Jakarta. Jadi kita Ini bikin, kayak matching sama jaketnya nih. Bu. Iya. Tuh. tuh kan lucu ya, jadinya Pakai ya. celana, pakai gini juga bisa. Jadi semua bisa untuk dikreasikan. ini dikreasikan. Ini bagus banget gambarnya. Timbul gitu. Dan juga di sini ada beberapa kemeja dan ini yang lucu nih ya. Ya, kadang-kadang kita lebih suka baju polos ya. Baju polos. Tapi tiba-tiba ada dress code pakai batik. Ini tinggal kita pakein gitu. Nggak berat kok. Terus ini juga diselempangin aja. Selempangin aja. Jadi ada aksen Ada aksen batiknya. Biasanya anak muda sih yang Anak begini muda, ya yang mau pakai Mereka gini. nggak mau kelihatan terlalu kaku Iya. dengan batik, hanya ada aksen-aksen batik. Ini Dan cerita ini juga ini nih. ini motif. Ini motif layangan. Jadi Nah, kita ini contoh yang mungkin dipakai sama anak Anak-anak muda ya, muda yang ya. ini layangan sama yang hitam ini. putih gitu kan. Ini cerita tentang di Jakarta Utara tuh kan banyak crane apa gitu-gitu ya. Tapi terus ternyata kalau ditaruh di sini jadi lucu juga cakep gitu. ya. Tapi kita kasih tentunya dengan seaksen nyur ya. Nyur, Nyur kan pinggir-pinggir pantai, Jakarta iya, kan banyak sekali pantai nyur. banget. Dan Kemudian ini kampung Mas. Iya. Ini kampung perkampungan Oh, iya. di Jakarta. Terus ada main layangan gitu Iya. ya. Kalau anak bisa muda lihat nih lebih suka jelasnya nih, tuh, karena iya. hanya satu warna kan. Warnanya jadi nggak terlalu gimana Nggak gitu ya. terlalu rame banget ya. Iya. Ini menggambarkan kehidupan anak-anak di kota Jakarta Di yang suka main Jakarta. layangan pasti. Iya. Dan ini untuk yang perempuan, kalau yang lakinya juga ada kemeja-kemeja ya. Iya. Ada beberapa Kemeja. contoh. Ini kemeja. Seperti ini ya. Nah, Motifnya ini ada kan, burung. ini cerita tentang Jakarta. Mhm. Ikon-ikon Jakarta, jadi kayak ini tuh ikon Jakarta, ini rambutan tuh ikon Jakarta Selatan. Oke. Ini ada burung juga, kemudian ada Rambutan. JIS, Dan JIS. Jakarta Utara gitu ya. mhm. Kemudian ini Pulau Seribu nih, Laut ya, Kepulauan Seribu keren-keren. kan, Wah, biota iya. laut ya, Ha, ha. biota laut. Jadi penggambarannya tuh banyak banget. Dan Ibu juga udah nyiapin ya, ada 3 koleksi Iya. yang akan saya pakai ya nanti. Jadi Iya. akan kita lihat seperti apa nih fashionista setelah ini ya, tetap di Mix and Match. Fashionista jangan kemana-mana, setelah ini Markus akan mencoba busana rekomendasi dari Batik Marunda. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.